Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali akan membagikan pembahasan-pembahasan soal sebagai penajaman konsep transformasi variabel acak. Kali ini kita akan berdasarkan suatu riset artikel, kita dapatkan suatu model yang disebut dengan model Nakagami. Lalu akan kita lakukan transformasi variabel acak terhadap model tersebut menjadi suatu fungsi gamma dengan variabel tertentu. Nah, kita lihat slide yang akan kita soal yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, ini dia. Dalam suatu riset artikel katanya diberikan fungsi densitas peluang Nakagami Fn, peluang Nakagami, lalu akan ditransformasi menjadi G sama dengan N kuadrat, akan menghasilkan fungsi densitas peluang baru Fg, di mana ini adalah disebut dengan gamma dengan parameter M, omega per M. Nah, tentu kita akan coba buktikan dengan menggunakan konsep yang kita miliki selama perkuliahan. Langkah pertama kita mendapatkan H inverse G. Oke, H inverse G seperti teori-teori sebelumnya, yaitu kita keluarkan N sama dengan G pangkat setengah. Lalu kita dapatkan Jacobian dengan menurunkan inverse tersebut terhadap G. Saya turunkan terhadap G menjadi setengah G pangkat min setengah. Nah, ini dia. Lalu fungsi densitas peluang baru Fg ini dapat diperoleh dengan fungsi densitas peluang lama, variabel acak N-nya ini tukar dengan H inverse G. Lalu kalikan dengan mutlak Jacobian, jaga-jaga nih kalau dia negatif. Maka hasilnya adalah 2 per gamma fungsi gamma M dikali dengan M per omega berpangkat M per omega berpangkat M. Nah, N-nya ganti ini, N-nya ganti menjadi G pangkat setengah, G pangkat setengah dikali dengan 2M kurang 1 eksponen min M per omega N-nya ganti G pangkat setengah ini kurang apa, kita rapatkan dulu, masih kurang baik. Oke, terlalu sempit, kita coba rapatkan ke kanan sama dengan 2 per gamma M 2 per fungsi gamma M dikali dengan M per omega berpangkat M dikali dengan N itu ganti dengan G pangkat setengah berpangkat lagi 2M kurang 1 lalu dikali eksponen berpangkat eksponen min M per omega, N-nya ganti dengan G pangkat setengah kuadrat. Nah, kali Jacobiannya setengah G pangkat min setengah. Nah, ganti Jacobian. Nah,
Ini Jacobian tadi ini. Oke. Lalu sederhanakan. Duanya habis. Oke. Lalu tinggallah dia 1/gamma M dikali dengan M per omega berpangkat M. Nah ini G ada dua nih. G pangkat setengah kali 2M berarti G pangkat M kurang 1, kurang setengah. Nah, ini pengali G masih ada G pangkat setengah nih. G pangkat min setengah. Nah, ini masih ada. Jadi min setengah kurang setengah, jadi kurang 1 ya. D eksponen min M per omega berpangkat G. Oke, bukan G lah, berpangkat tetap. Eksponen min M per omega G ya. Sama dengan 1/gamma M. Oke, kali dengan M per omega berpangkat M. Nah, ini menjadi G berpangkat M kurang 1. Eksponen min M per omega kali G. Nah, hasilnya sama persis. Oke. Jadi itulah asalnya. Disinilah peranan dari mata kuliah kita, mata kuliah Satmat, terutama tentang transformasi variabel acak, sehingga kita bisa dapat aplikasikan ke dalam teori yang kita bahas dalam suatu riset artikel. Oke, saya rasa cukup menarik kajian kita. Berdasarkan teori yang kita pelajari, kita sudah bisa melihat suatu persamaan dalam riset artikel yang dapat kita buktikan dengan baik. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.